Tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairum min tashawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Jadi ini godaan-godaan orang belajar zikir. Jadi orang belajar zikir itu ada yang mau cari, mau mengakses alam gaib, mau bisa baca isi hati orang. Ini godaan orang belajar zikir, ya. Pengen kasyaf namanya. Jadi penyingkapan alam gaib itu disebut dengan kasyaf. Jadi sering dengar kata kasyaf. Tapi hati-hati, kasyaf itu ada macam-macam. Ada kasyaf ilahi, ada kasyaf malaki, ada kasyaf syaitani. Dia 3 minimal, ya. Ada yang membagi 4, kasyaf nafsi, tapi saya nggak masukin itu. Kalau mau tepat ditambahkan kasyaf akli. Jadi ada orang yang disingkapkan oleh Allah alam gaib. Nah, itulah Rasulullah, itulah para nabi dan wali-wali Allah. Bahkan wali-wali sendiri masih mungkin tergoda oleh selain itu, sangat-sangat mungkin. Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj banyak melihat sesuatu enggak? Itu siapa yang memperlihatkan? Allah, ya. Dukun bisa lihat enggak? Yang istrinya ular, suaminya ular, ya. Bisa baca ini, baca itu. Itu dia ngelihatnya pakai apa? Walaupun semuanya dengan izin Allah, tapi bedanya kalau kasyaf ilahi, Allah izinkan dan ridho. Itu aja bedanya, Pak. Ada kasyaf yang agak lumayan, kasyaf malaki, dikasyafkan alam malaikat. Ini yang terjadi pada Sayyidina Ibn Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas diizinkan Allah dan diridai Allah memandang kepada malaikat Jibril 2 kali. Ada kasyaf akli. Kasyaf akli ini pada orang-orang kampus, orang-orang yang educate, ya, yang pernah kuliah, pernah sekolah. Nah, kasyafnya nyambung. Nah, terutama di kampus agama, itu kalau kita ngomong-ngomong begini dia nyambung, Pak. Cuma nanya mulu, kitabnya mana, dalilnya mana. Ya. Maka saya kan buka kajian di Ribat. Ada ruko kita jadiin pusat kajian. Itu yang banyak ikut ya orang-orang kampus S1, S2, S3. Nanyanya mana kitabnya. Kalau yang baru hijrah kan mana dalilnya. Kalau ini lebih kenceng lagi, mana kitabnya. Gak cukup 1 dalil, maunya di kitab. Ya gak apa-apa, itu kasyaf akli. Dan ini sahih. Cuma kasyaf akli ini kalau tidak dibimbing, muncul ada rasa sombong, keangkuhan, apa ya, kesombongan seorang ilmuwan lah. Karena orang alim itu jika hatinya belum beres, maka godaannya adalah merasa paling tahu. Itu godaannya, ya. Sama-sama tahulah kita, orang yang pernah sekolah, ya, pernah kuliah, pasti merasakan itu. Itu kasyaf akli. Ada kasyaf syaitani. Ini tolak. Dia lihat mungkin benar, tapi penafsirannya nggak benar. Nah, ini sering terjadi. Dan kasyaf syaitan ini jangan salah, ini turunnya kepada orang yang kadang-kadang kita anggap wali padahal bukan wali. Hati-hati. Kenapa? Karena yang menggoda Nabi Adam itu namanya Azazil, nama aslinya. Si Azazil ini setiap kali Nabi Adam dan keturunan Adam melahirkan anak, maka dia melahirkan anak juga, namanya Banul Jan, Banul Syaitan. Anak-anak keturunannya namanya syaitan dari kalangan jin. Nah, syaitan dari kalangan jin ini ingin cari wadah, ingin cari tempat mengalir di tubuh manusia. Maka Nabi mengatakan, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap darah. Di mata ada darah nggak? Maka dia bisa ngalir di situ. Di lidah dia bisa ngomong, Pak, di situ. Bedanya apa dengan kasyaf akli?
Kalau kasyaf akli kelihatan dikit-dikit dalil. Kalau kasyaf syaitani, dia buka alam gaib persis kayak wali, persis kayak nabi. Bedanya, jika kasyaf ilahi membuat si yang diberi kasyaf bertambah merasa rendah di hadapan Allah, sedangkan kasyaf syaitani, dia selalu ingin melihat aib-aib orang lain. Kalau kasyaf ilahi, dia akan merasa hina di hadapan Allah. Kalau kasyaf syaitani, dia akan merasa mulia, orang yang dia pandang terlihat buruk. Jadi jangan percaya dulu, antum merem-merem terus ngelihat siapa gitu ya. Wah, ini kayaknya bener nih. Belum tentu bener itu. Ya, siapa tahu hantu Pak yang datang ya. Ya, yang lengket ke dalam kita. Dan kasyaf syaitani ini kita sebut aja ya, dia banyak masuk lewat saraf-saraf kita di bagian belakang, kemudian masuk ke memori otak. Makanya ruqyah itu yang paling berat, yang angkat yang di sini Pak, ini paling berat itu. Saya udah males sudah ngurus-ngurus begituan ya. Di ruqyah nggak mempan, dia bisa dicabut. Capek kan nyabut-nyabutin yang begitu. Lelah Pak, lelah hayati ya. Saya udah sebel deh ngadepin yang begitu-gituan. Jadi kalau ada yang begitu saya nggak mau ngurus Pak, cari aja yang lain deh. Kenapa membiarkan dirinya tergadai oleh kasyaf-kasyaf setan itu ya. Jadi jangan dikira setan jauh dari kita. Ada Pak di sini. Di belakang ini banyak ini. Di sini juga ya, kalau yang di bagian-bagian depan itu biasa. Tapi kalau dia udah masuk ke otak kita, ini jadi luar biasa. Kita kalau mandang orang tuh nggak pernah bener. Ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini. Selalu melihat kekurangan orang. Maka Imam Nawawi mengatakan, keinginanmu mencari yang batin dalam dirimu dari yang aib-aib. Jadi kalau diterjemahkan bebas, keinginanmu mengetahui aib dirimu, kasyaf terhadap aib dirimu, lebih utama, khairun, lebih utama daripada engkau bisa mengakses alam gaib, baik gaibnya orang lain ataupun gaib alam semesta.